Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello class, how are you today? I hope all of you are in good conditions. So today we still talk about personal letters and we have two menus for today. So what are they? The first one is about types or kinds of personal letters and the second one is about the sentence structures and styles of personal letters. Nah, jadi yang pertama kita akan membahas tentang kinds of personal letters ya, atau jenis-jenis atau macam dari personal letters itu sendiri. Nah, kurang lebih ada 6 ya di sini. Yang pertama akan kita bahas yaitu adalah pen pal atau pen friends. A pen pal is someone you communicate with by sending letters regularly. Jadi maksudnya apa? Di sini adalah yang seperti bisa kalian lihat di slide ya. Sahabat pena, pen pal atau pen friends itu adalah sahabat pena. Jadi di mana kalian itu bersahabat tapi dengan cara surat menyurat gitu ya. And the second one is fan mail atau fan letter di sini. You write fan mail to someone you admire, for example, famous actor, rock star, author, or sport hero. Jadi di sini adalah surat yang kita tujukan itu kepada idola kita atau seseorang yang kita idolakan. Bisa seperti penyanyi, aktris, bintang rock, penulis, bahkan atlet ya. Nah, di sini tuh ada contohnya di foto ya, bahwa ini adalah love letter ya. Fan mail atau fan letter dari fansnya Taylor Swift ya. Mungkin teman-teman ada yang suka sama Taylor Swift. Nah, gitu ya. Itu Dear Taylor. Nah, ke bawahnya itu adalah kalimat-kalimat bagaimana dia mengidolakan Taylor gitu ya. Kemudian ada love letter ya, atau surat cinta gitu. You can write a love letter to someone whom you love or care about. Jadi ya tentu saja ya, surat cinta ini adalah surat yang ditujukan kepada orang yang kita cintai, orang yang kita sayangi gitu ya. Nah, yang selanjutnya itu ada farewell letter ya. In a farewell letter, you say goodbye and good luck to someone who is moving interstate or overseas or changing school. Jadi, ini tuh surat yang ditujukan kepada seseorang yang tadinya itu dekat dengan kita, berada dekat dengan kita, kemudian itu dia misalnya pindah ke luar kota atau pindah sekolah gitu ya. Misalnya kalian mempunyai sahabat dekat di sekolah, kemudian dia tuh pindah sekolah gitu. Nah, kalian tuh bisa menyampaikan selamat tinggal melalui farewell letter gitu, dan kalian bisa bilang good luck ya untuk sekolah barunya gitu. Kemudian ada get well letter. You send a get well letter to wish someone a speedy recovery from illness. Jadi ini surat yang ditujukan kepada orang yang sakit gitu ya. Dengan surat ini kalian bisa menyampaikan rasa empati kalian, dan kalian bisa mendoakannya semoga bisa cepat sembuh gitu. Kemudian ada the condolence letter. In a condolence letter, you show sympathy usually for the loss of someone close to the recipient. Jadi ini adalah surat yang ditujukan untuk mengungkapkan rasa bela sungkawa kita, rasa simpati kita kepada seseorang yang kerabatnya itu misalnya meninggal gitu ya, kerabatnya meninggal seperti itu. Nah, well, next is about congratulations. You would send this letter to congratulate someone on the birth, achievement, or award. Jadi surat ini ditujukan kepada seseorang yang misalnya menerima penghargaan gitu ya. Jadi kita itu mengucapkan rasa selamat gitu ya, mengucapkan selamat kepada mereka. Misalnya teman kalian mendapat ranking 1 atau kakak kalian mendapatkan penghargaan dari pekerjaannya gitu ya. And the next is about thank you. When you write a thank you letter, you are showing your appreciation to someone. Jadi ini adalah surat dimana kita tuh mengucapkan terima kasihnya kepada seseorang gitu ya. Misalnya kita itu ketika ulang tahun dikirimi hadiah oleh teman kita, jadi kita tuh dengan cara berterima kasih atau mengapresiasinya itu bisa menggunakan thank you letter gitu ya. And the next is
holiday letter. Your holiday letter could celebrate a birthday, Idul Fitri, Christmas, New Year, or any other special event or holiday. Jadi ini adalah surat yang menceritakan tentang pengalaman kita ya, pengalaman lebih tepatnya tentang liburan gitu ya. Misalnya liburan Idul Fitri, liburan Natal, liburan akhir tahun, atau liburan akhir sekolah gitu ya. Okay, next we move to sentence structures and styles of personal letters. So we will focus on sentence structures first. There are several points that we must pay attention for that. The first one is about accuracy of grammar is important. Ya, jadi setuju ya kalau grammar itu memang penting gitu ya. Kemudian yang kedua itu complete sentences are expected. Jadi complete sentences di sini maksudnya adalah kalimat yang lengkap. Maksudnya kalimat yang include subject, object, predicate, and complement gitu ya. Itu. Kemudian use contractions such as I will, I am, and we will. Nah, jadi contractions itu apa? Contractions itu adalah kata dalam bahasa Inggris yang mana lazimnya itu dalam penggunaannya disingkat gitu ya. Seperti I will menjadi I will, I am menjadi I'm, we will menjadi will. Jadi di situ maksudnya apa? Ditujukan supaya mengurangi kekakuan gitu ya ketika kita berbicara atau menyampaikan sesuatu. Kemudian use personal pronouns such as I, we, you. Nah, jadi dalam penulisan personal letter itu kan memang ada ya kita menyebut nama seperti pengirim dan penerimanya siapa gitu. Tapi tidak dalam setiap kalimat kita menyebutkan selalu namanya gitu. Maka kita bisa menggantinya menjadi kata ganti I, we, and you. Kemudian use the active voice ya, kalimat aktif. Well, the next is styles of personal letters. So there are several things. The first one is language use may be personal, like first and second person pronouns. Jadi ini related dengan poin sebelumnya ya, dimana di personal letter ini menggunakan kata ganti atau pronouns gitu ya. Jadi ada kata ganti pertama dan kata ganti orang kedua, yaitu kata ganti orang pertama itu ya I gitu ya, dan kata ganti orang kedua itu you gitu ya. And next is be warm ya. Jadi kita tuh feel free untuk menulis personal letter itu, dan since ini adalah informal letter gitu. Kemudian the next is use person's names you are writing to ya. Ini dimana kita itu kan mengirim pesan ya kepada seseorang, maka kita juga harus menuliskan siapa penerimanya gitu. Kemudian various sentence length, jadi perhatikan kepanjangan kalimatnya. Kemudian write in a natural conversational style. Oke. Ya, ini adalah surat informal ya. Jadi kalian bisa menulis dengan your natural style gitu ya, atau dengan gaya bahasa kalian sendiri gitu ya, gaya bahasa bercakap-cakap kalian gitu. Let your personality shine through in your writing. Ya, feel free untuk menulis ini gitu. Jadi kalian bisa menulis dengan gaya kalian sendiri gitu. Well, this is the second example. December 9th, 2010. Jalan Rajawali, Semarang. Dear Hakim, I would like to introduce myself. I'm Bernardo, a student of SMP 3 Semarang. I think we have the same hobby. I like correspondence. That's why I write a letter to you after I know your address from the Smart magazine. I hope you would be my pen pal. My hobby is not only correspondence, but also reading stories. How about you? Please tell me everything about you as well as your school. I would be glad to read it. See you later and give me a response. Faithfully, Bernardo. Nah, jadi surat pribadi ini tuh berbicara tentang pen pal ya. Jadi
si Bernardo ini mempunyai sahabat pena yaitu Hakim. Nah, ini surat yang dikirimnya ke Hakim ya. Menceritakan dia itu berkenalan dan hobinya apa, sekolahnya di mana, seperti itu ya. Nah, di surat pribadi ini atau di personal letter ini juga terdapat contractions ya. Ini di I'm Bernardo, a student of SMP 3 Semarang. Jadi I'm di sini itu disingkat ya. Yang tadinya I am jadi I'm ya.